Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali pada pertemuan ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Peranan bakteri dalam kehidupan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Berikut ini beberapa bakteri yang menguntungkan, yaitu yang pertama, peranan bakteri di bidang pertanian. Contoh nama bakterinya yaitu yang pertama, Rhizobium leguminosarum. Fungsinya membentuk simbiosis dengan akar tumbuhan Leguminosae dan mengikat nitrogen bebas. Yang kedua, Azotobacter chlorococcum. Fungsinya menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen di udara. Yang ketiga, Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Fungsinya membantu proses pembentukan senyawa nitrat dalam tanah. Peranan bakteri dalam pembuatan biogas dan sebagai pengurai. Contoh bakterinya yang pertama, Escherichia coli. Fungsinya membusukkan sisa makanan di usus besar, membantu pembentukan vitamin K, dan menguraikan asam semut menjadi CO2 dan H2O. Yang kedua, Methanobacterium. Fungsinya membusukkan sampah daun dan kotoran hewan. Yang ketiga, Methanobacterium ruminatum. Fungsinya menguraikan asam cuka menjadi metana dan karbon dioksida. Yang keempat, Clostridium acetobutylicum. Fungsinya mengubah zat pati menjadi aseton dan butanol. Yang kelima, Clostridium sporangius. Fungsinya menguraikan asam amino menjadi amonia. Peranan bakteri di bidang obat-obatan dan vitamin. Contoh nama bakterinya yang pertama, Streptomyces aureofaciens. Fungsinya berperan dalam pembuatan antibiotik aureomycin. Yang kedua, Bacillus brevis. Fungsinya berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Yang ketiga, Bacillus subtilis. Fungsinya berperan dalam pembuatan antibiotik bacitracin. Yang keempat, Bacillus polymixa. Fungsinya berperan dalam pembuatan antibiotik polymyxin. Yang kelima, Streptomyces griseus. Fungsinya
berperan dalam pembuatan antibiotik streptomycin. Peranan bakteri di bidang industri makanan. Contoh bakterinya, yang pertama Lactobacillus casei. Fungsinya berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Yang kedua, Acetobacter pyllinum, berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Yang ketiga, Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris, berperan dalam pembuatan keju dan mentega. Yang keempat, Lactobacillus bulgaricus, berperan dalam pembuatan yogurt atau susu asam. Yang kelima, Spirulina, berperan dalam pembuatan PST atau protein sel tunggal. Kita lanjutkan beberapa peranan bakteri yang merugikan. Di antaranya, peranan bakteri yang merugikan pada manusia. Contoh bakterinya, yang pertama Vibrio cholerae, penyakit yang ditimbulkan kolera. Yang kedua, Mycobacterium tuberculosis, penyakit yang ditimbulkan TBC. Yang ketiga, Mycobacterium leprae, penyakit yang ditimbulkan lepra. Yang keempat, Shigella dysenteriae, penyakit yang ditimbulkan disentri. Yang kelima, Salmonella typhi, penyakit yang ditimbulkan typhoid. Bakteri yang mengakibatkan penyakit pada hewan, contohnya Bacillus anthracis, penyakit yang ditimbulkan antraks. Inangnya sapi, kerbau, dan domba. Yang kedua, Actinomyces bovis, penyakit yang ditimbulkan bengkak rahang. Inangnya sapi. Yang ketiga, Streptococcus agalactiae dan Staphylococcus epidermidis, penyakit yang ditimbulkan mastitis. Inangnya pada hewan menyusui. Salmonella pullorum, penyakit yang ditimbulkan berak kapur. Inangnya pada ayam. Selanjutnya, bakteri yang mengakibatkan penyakit pada tumbuhan. Contohnya, Xanthomonas citri, penyakit yang ditimbulkan kanker batang. Inangnya pada tanaman jeruk. Agrobacterium tumefaciens, penyakit yang ditimbulkan kanker batang. Inangnya pada tanaman kopi. Erwinia trachyphylla, penyakit yang ditimbulkan busuk pada daun.
Inangnya pada tanaman labu. Pseudomonas cattleyae, penyakit yang ditimbulkan busuk pada daun. Inangnya pada tanaman anggrek. Kita lanjutkan. Peranan bakteri yang merusak makanan. Contoh bakterinya, yang pertama, Clostridium botulinum, merusak makanan yang dikalengkan. Yang kedua, Pseudomonas cocovenenans, merusak tempe bongkrek. Yang ketiga, Leuconostoc mesenteroides, merusak makanan sehingga menjadi basi. Yang keempat, Enterobacter aerogenes, mengakibatkan air susu menjadi berlendir. Beberapa cara mengatasi bakteri merugikan. Di antaranya yang pertama dengan pengawetan makanan. Bisa dengan pendinginan, pemanasan, pengeringan, pengalingan, pemanisan, pengasaman, dan fermentasi. Yang kedua dengan imunisasi. Salah satu cara imunisasi dengan melakukan vaksinasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Usaha menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan bisa dengan cara membersihkan badan dengan mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, membersihkan lingkungan dari sampah dan kotoran, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, menjaga keseimbangan waktu untuk melakukan kegiatan berolahraga dan beristirahat. Itulah tadi mengenai peranan bakteri dalam kehidupan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.